Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat datang. Masih tetap dalam channel Lentera Sarjana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan dan macam-macam pernikahan. Ya, pernikahan adalah salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menikah, seseorang akan memulai hidup baru bersama pasangannya, suami atau istri, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, tujuan daripada menikah yaitu mendapat keturunan sebagai penerus keluarga. Dalam Islam, terdapat beberapa peraturan seperti rukun dan syarat untuk melangsungkan pernikahan. Islam itu mengatur merinci aspek dari kehidupan manusia, tak terkecuali sampai dengan ranah kepernikahan. Macam-macam pernikahan. Di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah telah berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Dan jangan, jikalau mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Pemberi dan lagi Maha Mengetahui." Baiklah sahabat-sahabat, lanjut ke macam-macam pernikahan. Pernikahan itu ada banyak macamnya sahabat-sahabat. Di antaranya adalah pernikahan al-wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, serta memiliki hawa nafsu syahwat dan khawatir pribadinya melakukan dosa. Paling berat dalam Islam yaitu dosa zina sahabat-sahabat, dan dilarang Allah manakala tidak melakukan pernikahan. Untuk menghindari perbuatan zina, maka melakukan pernikahan menjadi wajib hukumnya individu seperti ini sahabat-sahabat. Yang kedua ada pernikahan mustahab, yaitu adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindari pribadinya tersebut dari kemungkinan melakukan zina yang sangat berdosa. Seorang muslim yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi serta sehat jasmani, dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya melakukan pernikahan, meskipun individu yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatannya. Nah, dari situlah hadis Rasulullah dari Abdillah berkata, "Hai para pemuda, barang siapa pribadi kalian mampu untuk melakukan pernikahan, maka lakukanlah. Sesungguhnya pernikahan itu menundukkan ke pasangan, pandangan, dan menjaga kehormatan. Dan apabila belum mampu, maka berpuasalah." Selanjutnya pernikahan makruh. Apa sih yang dimaksud pernikahan makruh? Yaitu pernikahan yang kurang atau tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini bisa terjadi karena seorang muslim tidak mampu memiliki biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak mampu nafsu biologis meski memiliki kemampuan ekonomi. Tapi ketidakmampuan ini, biologis atau ekonomi, itu tidak sampai membahayakan istri, khususnya istri ya sahabat-sahabat. Hal itu terjadi apabila seorang muslim akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya tidak akan terlantar sahabat-sahabat. Yang keempat sahabat-sahabat adalah pernikahan mubah. Pernikahan yang mubah itu pernikahan yang dibolehkan untuk dilakukannya tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah sahabat-sahabat.
Sementara apabila ia berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya itu tidak terlantar atau tidak terganggu, sahabat-sahabat. Pernikahan haram ya sahabat-sahabat. Selanjutnya pernikahan haram, yaitu pernikahan berdasarkan hukum Islam haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya, menyakiti istrinya dan membahayakan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika dia menikah, ia akan mencari mata pencarian yang haram yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keharaman pernikahan ini sebab pernikahan dijadikan alat untuk mencapai sesuatu yang haram dan secara pasti, sahabat-sahabat. Selanjutnya ada pernikahan badal ya. Pernikahan badal adalah pernikahan tukar menukar istri, sahabat-sahabat, yaitu karena seseorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan mengambil istri orang lain untuk dirinya dengan memberi tambahan sejumlah uang, sahabat-sahabat. Tukar istri, sahabat-sahabat, itu kayaknya nggak boleh ya kalau di Indonesia ya. Mungkin tabu, mungkin tidak boleh, sahabat-sahabat. Dalam hukum Islam itu tidak boleh. Nauzubillah min zalik. Pernikahan mut'ah ya, sahabat-sahabat. Selanjutnya pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini terjadi karena seorang laki-laki memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu dan menikahi seorang wanita dalam kontrak ya, sahabat-sahabat. Dalam suatu perjanjian maka diberi uang, dan pernikahan ini tidak adanya cerai dan lain-lain, tetapi sesuai dengan kontrak yang mereka janjikan terlebih dahulu sebelum menikah, sahabat-sahabat. Pernikahan syigar, nah, dianggap sebagai pernikahan syigar apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain seperti ini, sahabat-sahabat, nikahkanlah putrimu denganku, maka aku nikahkan putriku denganmu. Itulah yang dimaksud pernikahan syigar, sahabat-sahabat. Baik anak ya putri-putri ini ataupun saudara-saudara perempuannya, sahabat-sahabat. Inilah yang dinamakan pernikahan syigar. Nah, itulah macam-macam pernikahan syigar ya. Macam-macam perkawinan atau pernikahan. Baiklah sahabat-sahabat, sampai di sini saja. Bila mana ada salah kata atau kurang-kurangnya itu murni dari saya, dan bila mana ada kebenaran atau informasi yang benar itu karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Yang belum subscribe, like dan komen, silakan sahabat-sahabat di-subscribe. Baiklah, saya akhiri video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.